Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Indra Niagara, mahasiswa S2 Pendidikan Ilmu Komputer dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pembelajaran online yang sudah kami kerjakan di sekolah kami, yaitu SMK Negeri 1 Talaga, sebagai tugas dari mata kuliah e-learning dan media pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wahyudin MT. Baik, saya langsung saja. Di sini saya sudah masuk ke menu Sistem Informasi Manajemen Sekolah SMKN 1 Talaga. Menunya menampilkan seperti ini, di mana di dalam menu ini kita bisa login menggunakan user admin dan user guru. Nah, terlebih dahulu saya akan mencoba masuk ke dalam sistem informasi manajemen sekolah ini dengan menggunakan user admin. Nah, karena saya menggunakan user admin, jadi di sini ada beberapa tampilan menu ya yang ada di dalam sistem informasi manajemen sekolah kami. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan semua menunya. Saya akan fokus menjelaskan kepada menu sistem pembelajaran online sesuai dengan tugas daripada mata kuliah e-learning dan media pembelajaran. Saya hanya akan sedikit menyinggung saja. Di sini ada diantaranya ada menu sistem informasi pegawai, kemudian ada menu manajemen tupoksi. Nah, untuk sistem informasi pegawai di sini ini terkait dengan data-data pegawai. Kemudian untuk menu manajemen tupoksi ini terkait dengan data pegawai dengan tugas tambahan, seperti misalnya guru yang diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala lab, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu sistem informasi absensi pegawai. Nah, ini terkait dengan presensi atau kehadiran pegawai, baik itu guru maupun tenaga kependidikan. Kemudian yang selanjutnya ada menu sistem informasi jurnal harian. Nah, di sistem jurnal harian ini di sini ditampilkan keseharian atau apa saja yang dikerjakan oleh guru gitu. Kemudian ada sistem pembelajaran online. Nah, ini yang akan kita bahas ke depannya terkait dengan pembelajaran online yang sudah kami kerjakan selama ini. Kemudian ada sistem informasi pegawai. Di sini ada dua menu sistem informasi pegawai, tapi yang pertama ini terkait dengan input data ke Dapodik, yang keduanya terkait dengan sistem informasi kepegawaian seperti ini. Jadi untuk bisa mengakses sistem pembelajaran online terlebih dahulu, gurunya juga harus diinputkan terlebih dahulu ke sistem informasi pegawai. Nah, di sini data guru sudah dimasukkan karena memang ini sudah berjalan. Jadi di sini ada sekitar 163 guru dan karyawan seperti itu. Nah, apabila ada guru baru nanti di sini bisa ditambahkan lagi. Klik tombol tambah pegawai, di sini masukkan NIP, nama pegawai, gelar depan, tempat tanggal lahir, dan seterusnya sampai ke upload foto profil guru tersebut. Nah, seperti itu. Oke, saya balik ke menu utama. Nah, kemudian ada sistem informasi manajemen siswa. Nah, di menu ini ditampilkan seluruh siswa yang ada di sekolah kami. Di sini diantaranya ada sebanyak 54 rombel yang ada di sekolah kami dengan jumlah siswa yaitu sebanyak 1.699 siswa. Nah, di sini di dalam sistem informasi manajemen siswa ini ada beberapa tombol ya, diantaranya untuk tahun pelajaran, kemudian kelas. Nah, di sini ditampilkan kelas-kelasnya. Ya. Kemudian ada mutasi apabila nanti ada siswa yang pindah. Ya, kemudian ada data mutasi. Ini menampilkan perpindahan siswa, baik itu dari luar sekolah yang masuk ke sekolah kami maupun sebaliknya, atau dari perpindahan kelas dari kelas 12 TKJ 1 misalnya ke kelas 12 TKJ 2 dan lain sebagainya. Nah, untuk menginputkan data siswa ini juga bisa menggunakan ekspor dari Excel. Nah, di sini juga ada tombol untuk cetak absensi.
kurang lebih seperti ini absensinya. Baik, saya lanjut kembali. Saya balik lagi ke menu utama. Nah, setelah sistem informasi manajemen siswa, di sini juga ada sistem informasi sekolah. Kemudian ada laporan akademik. Nah, di sini di menu laporan akademik ini ditampilkan beberapa laporan, diantaranya adalah kehadiran harian, kemudian kehadiran siswa, kehadiran pegawai, pembinaan siswa, dan kelas visit. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke menu utama. Kemudian ada referensi sistem untuk penjadwalan, ya. Kemudian ada referensi sistem untuk sistem informasi ini, dan ada menu sistem informasi nilai di sini. Nah, untuk sistem informasi nilai ini di sini itu menampilkan data-data nilai seluruh kelas, ya. Jadi misal saya contohkan di sini untuk tahun pelajaran 2022 dan 2023. Saya contohkan misalnya untuk kelas 12 TKJ 1, ini kelas yang saya ampu. Nah, di sini karena ini kelas 12, jadi yang ditampilkan di sini sudah ada 6 semester. Cuma karena kita baru sampai ke semester 5, nah di sini coba saya klik yang untuk semester 5. Nah, di sini akan ditampilkan ini hasil semester 5 yang kemarin. Nah, di sini ditampilkan data nilai siswa. Pada menu data nilai siswa ini juga di sini kita bisa cetak raport. Nah, jadi apabila diklik tombol cetak raportnya, ini akan menampilkan raport seperti ini. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Selain dengan data nilai siswa atau data nilai raport, juga di sini ada data nilai PKL dan data nilai uji kom. Nah, inilah data-data yang ada di sistem informasi nilai online. Baik, saya kembali ke menu utama. Di sini juga ada sistem informasi akademik, sistem informasi absensi pegawai, sistem informasi absensi siswa, dan sistem informasi administrasi KBM. Nah, cuma ini tidak akan saya bahas, saya akan fokus ke sistem pembelajaran online. Nah, untuk sistem pembelajaran online ini kita harus mengaksesnya dari user guru dan user siswa, ya, karena hanya bisa terlihat dari user guru dan user siswa. Nah, baik, untuk itu saya akan coba masuk ke sistem informasi manajemen sekolah ini atau sistem pembelajaran online ini menggunakan user guru. Nah, di sini saya coba menggunakan user saya sendiri. Nah, untuk tampilan user guru ada 5 menu di sini. Nah, jadi ada menu sistem informasi pegawai, manajemen tupoksi, sistem informasi absensi pegawai, sistem informasi jurnal harian, dan sistem pembelajaran online. Nah, di bagian kiri juga ditampilkan jabatan daripada guru tersebut. Nah, di sini karena saya menjabat sebagai kepala program keahlian, jadi ditampilkan juga di sini. Nah, di sistem informasi pegawai di sini tampilkan data diri saya. Ya, seperti itu. Jadi saya langsung fokus saja ke sistem pembelajaran online. Nah, baik, kita masuk ke menu sistem pembelajaran online. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi saya di sini bisa lihat kelas. Ya, lihat kelas artinya kelas yang saya ampu. Karena saya di sini sebagai kepala program keahlian, jadi yang tampilnya itu tidak hanya kelas yang saya ampu saja. Sebetulnya saya hanya mengajar di 12 TKJ 1, 12 TKJ 2, 12 TKJ 3, dan 12 TKJ 4. Tapi di sini juga ditampilkan kelas-kelas yang lain, yaitu kelas 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, TKJ 4, dan 11 TKJ 1 sampai 11 TKJ 4. Karena ini terkait dengan jabatan. Jadi kalau misalnya di sini guru tersebut hanya guru saja, tidak menjabat sebagai kepala program atau tidak menjabat sebagai wali kelas, jadi yang ditampilkan di sini itu hanya kelas yang diampunya saja. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ya, baik, saya lanjut. Nah, di sini saya mengajar mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Nah,
Nah, di dalam sistem pembelajaran online ini ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan di sini. Di antaranya adalah pemberian materi, kemudian pemberian tugas, dan pemberian ulangan. Seperti itu. Nah, baik, untuk lebih jelasnya saya contohkan. Misal saya mau tambah data baru di sini, tambah data. Nah, kemudian akan ditampilkan menu seperti ini. Kita nanti akan memilih mata pelajaran apa yang kita ampu. Kalau misalnya kita mengajar 2 mata pelajaran, maka di sini juga akan ditampilkan 2 mata pelajaran. Tapi karena saya hanya mengajar 1 mata pelajaran, jadi hanya 1 saja di sini yang tampil. Nah, saya contohkan di sini. Saya klik mata pelajaran yang saya ampu. Nah, setelah itu akan ditampilkan kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar daripada mata pelajaran yang saya ampu. Di sini ada 5 kompetensi dasar. Ya, misal saya akan memberikan materi untuk kompetensi dasar mengevaluasi manajemen bandwidth. Nah, di sini saya simpan terlebih dahulu. Ini data berhasil disimpan. Oke, nah di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, saya contohkan misalnya saya akan memberikan materi untuk pertemuan ke-10. Saya klik di sini di bagian materi. Nah, di sini akan ditampilkan menu seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengupload materi. Cuma maksimal ukurannya itu sebesar 3 MB. Saya contohkan misalnya saya akan memberikan materi pada pertemuan ke-10 ya. Contohnya misalnya ini saja, ini sebagai contoh saja. Setelah pilih materi, kita klik upload. Nah, seperti itu, data disimpan. Oke. Nah, kemudian kita tinggal menentukan materi ini akan disampaikan ke kelas apa. Ya, karena saya mengampu 4 kelas di sini, yaitu 12 TKJ 1, 12 TKJ 2, 12 TKJ 3, dan 12 TKJ 4. Dan tentu saja saya mengajar di 4 kelas ini itu di hari yang berbeda. Jadi harus ditentukan dulu si materi ini akan disampaikannya di kelas apa, di hari apa, dan di jam keberapa, seperti itu. Saya contohkan misalnya di 12 TKJ 1 terlebih dahulu. Jadi saya contohkan misal materi ini akan disampaikan ke kelas 12 TKJ 1. Nah, di sini akan dimunculkan menu seperti ini. Materi ini akan disampaikan pada hari apa? Nah, misal di sini sekarang saja biar bisa kelihatan langsung di siswanya. Jadi saya akan menyampaikan materi ini di hari Jumat tanggal 30 Desember mulai pukul 8 sampai pukul 16 misal. Oke. Klik simpan. Oke. Nah, ini untuk penyampaian materi seperti itu. Nah, untuk tugas dan ulangan kurang lebih sama. Ya, cuma perbedaannya kalau ulangan itu berarti siswa mengerjakan soal seperti itu. Kalau ini kan materi, jadi siswa mempelajari materi secara online. Nah, kemudian saya contohkan untuk tugas juga. Misal untuk tugas di sini kita pilih filenya. Saya contohkan ini modul WLAN. Saya upload modul WLAN. Saya upload. Oke. Kemudian saya ulangi modul WLAN upload.
Kemudian untuk ulangan, misal untuk ulangan di sini kita upload dulu soalnya, soal ulangannya. Nah, soal ulangan ini misalnya ada berapa soal di sini. Ya, untuk soal ini baru sebatas soal pilihan ganda saja. Contoh, saya masukkan di sini 10 soal. Nah, di sini juga kita harus memasukkan jawaban daripada soal pilihan ganda tersebut. Nah, misalnya untuk soal nomor 1 itu jawabannya misalnya D. Kita tuliskan di sini D. Nah, untuk memisahkan dengan jawaban soal nomor 2, kita pindahkan dengan tanda ini, titik 2 seperti ini. Begitu seterusnya sampai sebanyak jumlah soalnya. Ini sebagai contoh saja. Saya masukkan seperti ini. Jadi kalau sudah selesai upload, ini kalau sudah terupload dengan baik, ya warnanya berubah. Ini yang tugas tadi tidak berubah. Saya coba lagi upload tugas. Ini saya curiga ukurannya besar. Oh ya, ternyata ukurannya ini lebih dari 3 mega, makanya ini tidak terupload tadi. Saya ganti saja, saya contohkan dengan yang ini saja. Nah, ini sudah terupload. Nah, misal kita akan memberikan materi untuk kelas 12 TKJ 1 dan akan memberikan ulangan untuk kelas 12 TKJ 1. Nah, di sini kita akan memberikan ulangan untuk kelas 12 TKJ 1 supaya bisa langsung dicek di siswanya. Jadi saya waktunya untuk setting waktunya hari ini, yaitu Jumat 30 Desember tahun 2022 mulai pukul 8 sampai pukul 16. Nah, baik, seperti itu pemberian materi, tugas, dan ulangan di bagian user guru. Nah, kita coba masuk ke user siswa. Oke, kita masuk ke user siswa. Nah, seperti ini. Nah, tampilan di user siswa itu tampilannya seperti ini. Sistem informasi siswa atau sistem informasi pembelajaran online-nya itu ada di sini, ada di bagian tombol informasi ini. Kita klik. Nah, di sini di sistem informasi siswa ini menampilkan diantaranya adalah biodata dan kehadiran siswa sehari-hari. Selain itu ada pembelajaran online-nya di sini. Nah, kita klik di sub menu pembelajaran online. Nah, maka akan ditampilkan seperti ini. Mulai dari pendidikan agama pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, terus nah ini dia materi atau mata pelajaran saya, administrasi infrastruktur jaringan. Nah, tadi saya memberikan kepada siswa untuk pertemuan ke-10 dengan kompetensi dasar mengevaluasi manajemen bandwidth. Nah, tampilnya seperti ini. Nah, ini saya contohkan tugas. Nah, ini tugas yang saya berikan di sini materi. Ini tugasnya karena saya tadi tidak bisa mengupload tugas yang filenya terlalu besar, jadi saya ganti dengan yang ini. Nah, tapi kurang lebih tampilannya seperti ini, jadi dimunculkan. Kalau misalnya kita akan memberikan materi atau tugasnya dalam bentuk link video YouTube misal seperti itu, atau video yang diupload ke Google Drive, nanti tinggal disematkan saja di sini linknya di dalam tugasnya. Oke. Nah, untuk tugas atau materi ini siswa dapat mendownloadnya. Jadi kalau misalnya siswa terkendala terkait dengan sinyal dan lain sebagainya, jadi siswa bisa mendownloadnya supaya bisa dipelajari secara offline seperti itu.
Nah, kalau siswa sudah selesai membaca atau mempelajari materi atau modul ini, siswa tinggal klik tombol selesaikan di sini. Jadi ini udah dianggap selesai, seperti itu. Oke. Begitu juga dengan materi, sama ya. Kurang lebih prinsipnya sama seperti itu. Nah, kita coba sekarang untuk ke ujiannya. Oke. Di sini di sebelah kanan, di sini ada optionnya atau pilihannya. Di sini ada soalnya. Oke, saya contohkan tadi, ini sudah saya klik sebelumnya ya. Oke. Memang tadi ini sudah saya klik sebelumnya untuk membuktikan jalan atau tidaknya, gitu saja. Misal sudah selesai, klik selesai di sini. Oke. Nah, saya coba kembali ke user gurunya. Saya refresh terlebih dahulu. Saya masuk lagi ke user guru. Oh, ini masih di siswa ternyata. Salah. Oke, saya keluar. Saya masuk lagi ke user guru. Di sini saya bisa lihat penugasan daripada materi tugas tanda ulangan ini di bagian menu ini, di bagian lihat ya. Nah, di sini menampilkan tadi tugas-tugas apa saja yang sudah saya berikan kepada siswa saya. Nah, untuk detailnya seperti ini. Nah, ini pertemuan ke-10 tadi yang saya contohkan. Yang saya contohkan itu kan atas nama user ini. Nah, nilainya 80, seperti itu. Oke. Ini untuk nilainya 80. Ini juga saya bisa lihat kembali, kontrol kembali materinya. Ini penugasannya, saya juga bisa kontrol kembali di sini. Ini ulangannya. Dan ini detailnya yang tadi. Saya sudah melakukan percobaan di sini untuk pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-10. Nah, tadi yang saya uji cobakan itu di pertemuan ke-10, dan nilai yang didapat oleh user siswa tadi itu sebesar 60. Sebesar 80. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan terkait dengan sistem pembelajaran online atau e-learning yang ada di sekolah kami. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa memenuhi tugas mata kuliah e-learning dan media pembelajaran. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.